Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas 4A. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 bagian A yang berjudul Mengenal Pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang merupakan bagian-sebagian yang sama dari suatu kesatuan atau keseluruhan yang utuh. Contoh, Aida mempunyai sebuah kue. Dia ingin membagi kuenya dengan temannya. Aida lalu memotong kue menjadi 2 bagian sama besar. Kue yang dimakan Aida adalah 1 bagian dari 2 keseluruhan, atau 1 potong dari 2 potong kue keseluruhan. Jadi, kue yang dimakan Aida dapat ditulis dalam bentuk bilangan pecahan, yaitu 1/2 kue. Sekarang perhatikan penjelasan dari Pak Guru. Contoh pertama, misalkan ada sebuah kue berbentuk lingkaran ya. Kuenya ada 1 buah. Lalu kue 1 buah ini dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setelah dipotong lalu dipisahkan menjadi seperti ini. Nah, kue berbentuk lingkaran tadi setelah dipotong ini akan menjadi 2 bagian ya. Yang ini bagian yang sebelah kiri sama dengan bagian sebelah kanan. Ini penulisannya adalah 1/2 kue. Yang di sebelahnya juga sama, 1/2 kue. Atau kita sering menyebutnya setengah kue ya. Setengah kue, yang ini juga setengah kue. Jadi setengah itu asal muasalnya adalah dari suatu benda yang dibagi di tengah-tengahnya. Jadi dipotong di tengah-tengahnya, makanya disebut setengah ya. Kalau dia dibagi menjadi 2, berarti 1/2 kue ya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan, nah di sini ada gambar 2 buah kotak ya. Kotaknya sama besar. Jadi ada dua buah kotak. Lalu kedua buah kotak ini masing-masing dipotong menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Ya, kotak pertama dipotong menjadi 3 bagian, yang di bawah juga sama, dipotong menjadi 3 bagian. Dan potongannya itu harus sama besar ya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka nanti setelah terpotong dan terpisah, bentuknya seperti ini ya. Tadi kotaknya dari 1 menjadi 3. Kalau kita satukan menjadi seperti ini cara penulisannya adalah 3/3. Artinya ada 3 bagian dari 3 keseluruhan tadi ya. Nah, kalau bentuknya seperti yang kedua ini kan cuma satu ya. Maka penulisannya 1/3. Artinya 1 potong atau 1 bagian dari 3 potong keseluruhan. Kalau bentuknya seperti ini, nah ini ada 2, berarti tulisannya bentuk pecahannya adalah 2/3, 2 bagian dari 3 bagian keseluruhan ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 3? Nah, tadi 1 kotak kan dipotong menjadi 3 saja. Bagaimana kalau ada 4? Nah, cara penulisannya adalah 4/3. Jadi di bawahnya tetap 3 meskipun potongannya atau bagiannya ada 4 ya. Jadi ada 4 potong, ada 4 bagian dari 3 keseluruhan ya. Kenapa tetap 3? Karena tadi kotaknya sebelum dipotong itu kan 3 bagian ya. Nah, yang ini tadi. Jadi tetap ditulis sebagai 3 keseluruhan ya. Ya, balik lagi ke sini. Jadi kalau kotaknya utuh dia cuma 3 saja ya. Jadi di bawahnya tetap 3. Nah, karena ada 4 bagian, jadi ditulis 4 bagian dari 3 keseluruhan atau 4/3 ya. Ya, jadi kembali lagi ke sini ya. Dari awalnya ada 2 buah kotak dibagi menjadi 3 yang sama besar. Jadi dia menjadi 1 kotak yang utuh kalau ada 3 bagian ya.
Nah, kalau lebih tadi, misalkan yang ini tadi ya, ada 4, berarti 4/3. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih dari 4? Misalkan di sini kita ambil misalkan 5 ya, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara menuliskan bentuk pecahannya? Berarti yang kita tandai tadi ada 5 ya. Kemudian kotak utuh itu kalau bagiannya yang disatukan berjumlah 3, 1, 2, 3, berarti 5/3 ya. Jadi bagian kotak yang diberi tanda contreng ini bentuk pecahannya adalah 5/3, bukan 5/6 ya, bukan 5/6 meskipun semuanya ada 6, tapi yang dihitung sebagai bagian yang utuh adalah satu kotak saja. Jadi masing-masing kotak itu menjadi utuh, berapa bagian yang harus digabung. Nah, yang digabung adalah 3 bagian ya, 1, 2, 3, satu kotak utuh. Jadi tulisannya 5/3. Baik, sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Misalkan ada sebuah toples nih ya, isinya ada kelereng, kelerengnya ada 12 ya. Jadi kita tulis satu toples berisi 12 kelereng. Nah, misalkan dari kelereng-kelereng tersebut ya, diambil 3 kelereng ya, diambil 3 kelereng. Berarti sama dengan diambil berapa toples. Nah, toplesnya cuma 1, kelerengnya isinya tadi 12. Berarti kalau 3 kelereng diambil itu sama artinya dengan titik-titik toples yang diambil. Berapa toples yang diambil? Nah, toplesnya kan cuma 1, tidak mungkin 3 toples ya. Jadi cara penulisan pecahannya adalah kita tuliskan jumlah kelereng yang diambil per jumlah seluruh kelereng ya. Jadi yang diambil ada 3, berarti kita tulis 3. Lalu jumlah seluruh kelereng dalam satu toples ada 12, berarti 3/12. Jadi yang diambil berapa toples? Yang diambil adalah 3/12 toples ya, seperti itu. Contoh selanjutnya masih di toples yang sama ya. Ditambah 5 kelereng berarti sama dengan ditambah berapa toples ya, sama ya. Jadi patokannya tetap ya, dalam satu toples itu utuh kelerengnya ada 12 buah ya, yang utuh. Nah, sekarang ditambah 5 berarti lebih dari satu toples ya, sama caranya ya. Jadi 5 ini ditulis dulu, lalu diberi tanda per. Nah, satu toples tadi jumlah totalnya adalah 12, berarti 5/12. Jadi ditambah 5 kelereng itu sama artinya dengan ditambah 5/12 toples. Jadi totalnya kalau dijumlah 12 ditambah 5 sama dengan 17 kelereng ya. Nah, 5 kelereng tadi bentuk pecahannya adalah 5/12 ya, seperti itu contohnya ya. Contoh yang pertama tadi ya, satu buah kue dipotong menjadi 2 bagian, berarti masing-masing bagian tadi nilainya adalah 1/2 kue atau setengah kue. Nah, cara penulisan pecahan itu bilangannya ada 2, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Nah, 1/2 kue. Jadi 1 yang di atas ini disebut sebagai pembilang, 2 yang di bawah ini disebut sebagai penyebut ya. Jadi 1/2 ini pembilangnya 1, penyebutnya 2 ya. Nah, kalau bahasa yang lebih sederhana ya, pembilang itu sama dengan sebagian ya, sebagian. Kalau penyebut itu keseluruhan ya. Jadi 1 sebagian dari 2 keseluruhan ya. Contohnya pada kue berbentuk lingkaran tadi ya. 1 kue utuh itu keseluruhannya ada 2 bagian kan, karena dibagi 2 tadi. Jadi ada 2 bagian keseluruhan. Lalu misalkan 1 bagiannya dimakan, berarti 1 bagiannya dimakan, berarti yang dimakan adalah 1/2 bagian ya. Nah, bisa juga ditulis seperti ini ya. 1/2 itu artinya 1 bagian dari 2 keseluruhan ya. Sekarang ayo kita berlatih mengerjakan soal. Tulislah bentuk pecahan dari bagian yang berwarna hitam.
Tuliskanlah bentuk pecahan dari bagian yang diarsir. Tuliskanlah bentuk pecahan dari bagian yang berwarna biru. Dua per 5, 2 per 6, dan 3 per 8. Nah, itu tadi pembelajaran matematika kita hari ini ya, yaitu mengenal pecahan ya. Baik, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai berjumpa di pelajaran matematika selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.